Jesus Christ dan Buddha yang diam-diam pindah bareng ke sebuah apartemen di bumi, menceritakan bagaimana mereka. Halo YouTube, kembali ke channel gua Mike Tam. Oke, jadi hari ini gua kembali kedatangan oleh Jesslyn dan Cici yang akan memulai ronde 2 dari battle generasi milenial versus generasi Z. Jadi sekali lagi bang belum pernah nonton, perkenalkan diri. Halo guys, nama aku Jesslyn Trismi. Halo, namaku Anastasia. Jadi buat battle pengetahuan hari ini adalah tentang sinopsis film. Artinya apa? Gua akan memberikan beberapa pertanyaan, sama sih 10 pertanyaan seperti sebelumnya, mengenai cerita sebuah film, dan kalian harus tebak apakah sinopsis yang gue ceritain ini bener-bener diambil dari film atau bukan. Buat yang asli akan bener-bener dari film, dan yang palsu gue akan ambil dari sinopsis anime. Nah, kalian kan tahu kalau anime ceritanya kadang-kadang agak gila-gila gitu ya. Jadi ya coba kalian perkirakan yang mana yang benar, yang mana enggak. Bagi yang menang aman, yang kalah dapat punishment, yaitu harus joget TikTok di sosial media masing-masing. Aduh, Oke, jadi untuk kali ini kita nggak akan menggunakan HP. Dan gue udah siapin 2 papan ini untuk tulisan true atau false. Yang misalnya kalian setuju bahwa apa yang gue pertanyakan ini beneran dari film, kalian bilang true. Kalau salah, false. Dan bareng-bareng ya nantinya ya. Jadi masing-masing ambil satu. Oke, kita langsung mulai dari sekarang. Let's go! Oke, jadi soal pertama ya. Jadi siap-siap ya buat generasi milenial dan generasi Z, semoga yang lebih hebat menang. Film pertama ini bercerita tentang seorang puppeteer ya, artinya orang yang biasa memperagakan boneka yang sedang depresi ya. Kemudian dia menemukan sebuah portal di dalam sebuah gedung, di mana kalau dia masuk ke dalam portal itu, dia akan berubah menjadi orang lain selama 15 menit. Dia akan masuk ke otak orang lain selama 15 menit. Dia mengontrol badan orang lain selama 15 menit. True or false? Nah, ini bisa jadi sinopsis film kah atau anime kayak gini ya? Oke, siap? Oke. Oke, 1, 2, 3. Oke, jadi buat Jesslyn jawabannya false, buat Cici juga pilihannya false. Saya berdua salah. Ini adalah film beneran ya, nama filmnya adalah Being John Malkovich di tahun 1999 dan terkenal sebagai modern classic loh. Jadi kadang-kadang kalian harus tahu ada film juga ya ceritanya sebenarnya aneh banget ya. Oke, jadi pertama 0-0 teng tong. Udah ini deh. kacau. Itu soal pertama gue sengaja agak susah. Oke, ya. nanti yang lain gampang lah ya. Mau nggak? Oke, ya semangat. Soal kedua ya. Film kedua ini menceritakan tentang sebuah grup ilmuwan yang menemukan hal-hal spiritual dan menggunakan tenaga nuklir portable untuk menangkap hal-hal spiritual tersebut. Namun, ada evil god yang berhasil bangkit dan malah memposes seorang perempuan muda dan pelan-pelan merubahnya menjadi makhluk yang mirip dengan anjing demonik. Ceritanya susah nih. Oke. Oke? Apa filmnya nggak pernah Nah, dengar? kalau semua gitu? film atau anime ini, gue yakin kayaknya pernah dengar kalian. Kayak pernah dengar ceritanya. Cuma gue ada nggak ubah tahu supaya jadi kalian nggak pernah dengar pastinya dong. Ini kan Oke. ini antara film atau anime. Tapi menurut gue pasti kalian pernah dengar. Oke. Terkenal kok gitu. Stres gua. Oke? 1, 2, 3. Jadi buat Jesslyn pilihannya true, buat Cici pilihannya false. Dan jawaban yang benar adalah true. Ya, generasi milenial dapat generasi Z dapatkan 1 poin, 0. Apa filmnya? Ghostbuster. Ya, masih tahu dong Ghostbuster. Masa nggak pernah tahu? Pernah dengar Ghostbusters. Itu Cuma klasik gua banget. nggak pernah Jesslyn nonton. nggak tahu Nggak Ghostbuster. tahu, cuman kayak pernah dengar ceritanya aja. Jadi kan ceritanya tentang dia nangkap hantu. Ya, Iya. pakai tas portable yang hisap-hisap hantu gitu ya. Nuklir. Ya, tenaga nuklir sebenarnya. Terus yang jadi anjing-anjing itu apa? Ada musuhnya. Jadi musuhnya tuh merasuki satu cewek, berubah jadi demon. Jadi ceritanya lah antagonisnya gitu. Buat kalau gitu kalian nggak tahu, boleh nonton kapan-kapan. Ya, film bagus, film legendaris. Cuma buat kita zaman ini mungkin agak susah ditelan logikanya. Kayak anime gitu kan logikanya. Iya. Ada Film-film zaman dulu logikanya mirip anime loh. Justru film zaman sekarang nggak terlalu mirip anime. Oke, kita lanjut ke soal ketiga ya. Skor 1-0. Ya. Soal ketiga. Nah, ini soal ketiga ini agak unik ya. Jadi coba pikir baik-baik ya. Oke. Film ini menceritakan tentang Jesus Christ dan Buddha yang diam-diam pindah bareng ke sebuah apartemen di bumi, menceritakan bagaimana mereka bisa berteman walaupun memiliki agama yang berbeda. Apa
apartemen. Hati-hati, kau nggak tahu di dunia ini begitu banyak hal yang aneh. Oke, udah. Oke. Ini kaget dengernya. Awat. Bahkan buat film ataupun anime sama-sama aneh kan ya kalau denger kayak Iya. gini kan. Jadi mungkin yang bikin film kah atau mungkin yang bikin anime? Ya udah. Oke, udah. Ya. 1, 2, 3. Ya, jadi buat Jesslyn adalah true, buat Cici adalah true. Dan dua-duanya salah. Ini adalah anime. Anime sangat terkenal loh ya. Dan namanya adalah Saint Young Man, di mana dia menceritakan tentang Yesus Christ dan si Buddha berteman tinggal di Tokyo di apartemen. Ini sebenarnya dibuat komedi, tapi kenapa sangat bagus, sangat populer, tidak terlalu menyinggung orang. Kadang kan kalau masalah agama sangat gampang bikin orang marah gitu ya. Tapi ini tuh komedinya sangat light-hearted gitu, jadi lucu, seru dan populer banget di Jepang. Dan gue sendiri bilang bagus. Tapi jangan orang yang gampang ofensif jangan nonton. Jadi tetap salah dua-duanya, skor masih 1-0 ya. Aduh. Oke, kembali ke soal keempat. Soal keempat ini adalah film yang bercerita tentang seorang perempuan muda yang bertekad untuk membalaskan dendam atas pembunuhan ayahnya. Namun, dalam perjalanannya dia harus melawan berbagai perkelahian sengit dan sang perempuan ini juga memiliki kemampuan khusus di mana dengan mengorbankan darahnya, dia bisa menjadi monster kuat yang tidak bisa dihentikan. Terlalu susah ya. Kesel banget, gila. Nah. Oke, Tebak-tebakan aja. 1, 2, 3. Ya, buat Jesslyn false, buat Cici adalah false. Dan untuk pertama kali kalian bilang betul, ini adalah dari anime. Memang nggak masuk akal, makanya itu dari Tapi itu anime. kayak anime sih. Anime Kill la Kill ya. Gue sudah bahkan udah tone down dia punya cerita. Dimana sebenarnya penghisap darahnya itu dari bajunya. Jadi dia pakai baju kan, bajunya hisap darah terus baru berubah jadi monster. Anime cukup aneh. Dan kelahinya itu di dalam sekolah, bayangin. Musuhnya adalah kayak OSIS, ketua OSIS musuhnya. Kakel. Oke, next. Gila, dunia anime Ya, wild banget. skornya sekarang jadi 2-1. Ting ting ya. Buat Cici 1, Jesslyn 2. Ya. Soal kelima. Film ini bercerita tentang seorang pria muda yang berusaha mencapai mimpinya dengan pergi berlayar ke laut. Dia pelan-pelan merekrut anggota kapalnya dan berusaha mencari pulau tujuannya. Pria muda ini juga memiliki pengalaman buruk saat kecil di mana dia hampir dimakan hewan buas di laut dan ditolong oleh seorang pelaut terkenal. Dan juga inilah hal yang membuat dia ingin mengejar mimpinya dengan berlayar di laut. Kayak Oke. tahu. Kita- Kayaknya. Nggak pasti. Oke, jadi gimana menurut kalian? Apakah ini film atau bukan? Oke, siap? 1, 2, 3. Jawabannya adalah true dan true. Menurut kamu film apa? Peter Pan ya. Kamu? Pirates of Caribbean ya? Bodoh. Ini One Piece. Tolonglah, masa nggak tahu One Piece? Tahu judulnya aja. Luffy, woy. Gue sama sekali nggak tahu. Oke, jadi sama-sama salah ya. Terbukti bahwa cewek memang susah kalau nonton film anime. Padahal One Piece ini kayaknya kalau cowok-cowok ditanya pasti tahu kan guys. Enggak, aku nggak tahu guys. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Skor masih tetap sama ya, masih banyak error kelihatannya. Cici yang 1, Jesslyn 2. Oke, soal ke-6. Film ini bercerita tentang seorang pria muda yang bertemu dan berteman dengan seorang alien di bumi. Namun, tiba-tiba alien jahat datang ke bumi untuk menjadikan bumi sebagai sumber tenaga baru mereka. Teman alien sang pria ini kemudian memanggil teman-temannya dari luar angkasa dan bersama-sama dengan para alien baik, pria muda ini berperang melawan alien yang jahat untuk menghentikan mereka. Ini general banget ceritanya. Ini menurut gua nggak general, kayak secara gue bisa bilang kalau gue denger ini gue tahu ini film apa. Bonus. Gue tahu ini film apa. Transformers. Iya, udah jelas banget kan. Kok malah ambigu sih? Kan berarti ya. Bikin dong. Oke, skip soal ini ya, skip. Kita langsung soal ke-7. Kita lanjut lagi ke soal ke-7 ya. Film ini bercerita tentang sebuah dunia di mana seorang demon, ya, iblis berkeliaran dan terus memperbanyak anak buahnya dengan menginjeksi darahnya kepada korban-korbannya, ya, dengan menggigit. Sang pemeran utama pada awalnya tidak mengetahui keberadaan demon-demon di dunia ini. Dia menyadarinya setelah suatu hari saat dia pergi meninggalkan rumahnya, semua anggota keluarganya dibunuh dan adik perempuannya diubah menjadi demon
atau iblis. Film ini menceritakan tentang usaha pemeran utama mencari cara untuk mengembalikan adiknya menjadi manusia. Oke, gimana menurut kalian? Mulai pusing, stres. Jadi menurut kalian apa jawabannya? 1, 2, 3. Jesslyn T, true, dan Cici adalah false. Jawabannya adalah false. Skor imbang 2-2 untuk Cici dan Jesslyn. Berarti dua-dua ya? Ya, 2-2 ya. Itu adalah dari anime yang paling top beberapa tahun terakhir ini, namanya Kimetsu no Yaiba. Ya, karena cerita bagus banget ya. Kalau Kimetsu no Yaiba. ya, Kimetsu no Yaiba. Dan sampai kemarin dibuat sebuah movie-nya yang masuk teater ya. Itu pertama kali kualitas film anime melebihi kualitas film asli. Katanya kamu nonton itu, mata kamu kayak dimanjain. Saking bagus kualitasnya. Oke, kita lanjut ya. Skornya sama, imbang 2-2. Soal ke-8. Film ini bercerita tentang invasi sebuah makhluk jahat yang ingin menghancurkan bumi. Sang pemeran utama secara kebetulan mendapatkan kekuatan super, di mana dia bisa mengulangi hidupnya jika dia mati. Dan bersama dengan seorang perempuan, mereka berdua mencoba memenangkan peperangan ini menggunakan kekuatan super miliknya. Bukannya itu. Oke lah, bisa. Ini pikirnya dalam kayaknya. Oke. Oke, 1, 2, 3. Dan jawabannya adalah Jesslyn false, Cici true. Yang benar adalah true. Ini adalah film. Ya, comeback dari Cici. Skor 3, Jesslyn 2. Kayak tempat ini hoki deh. Jadi nama film ini adalah Edge of Tomorrow, ya, dimainkan oleh Tom Cruise. Dan salah satu film favorit gue. Sangat bagus, kalau kalian belum pernah nonton, wajib. Tahun berapa? Tahun 2010-an ya, kalau 2005. Harusnya gue udah nonton dong. Udah. Logika lo pasti pernah nonton. Ini film terkenal banget dan bukan mainstream ya, bukan yang Marvel gitu kan, tapi sangat rekomendasi. Gue suka. Bisa hidup kembali. Kayak gimana caranya? Jadi kalau dia dibunuh kan, dia langsung balik ke sebelum dibunuh. Kayak bangun pagi lagi. Oh, yang di militer ya? Iya. Wah, yang itu. Nah, pernah kan kayak itu pasti kalau pernah nonton ada memori karena itu termasuk film yang entertaining. Dia kan dibunuh terus dia bangun lagi. Ya bangun lagi. kan? Betul. Jadi yang belum pernah, Nggak pernah. Harus coba nonton nanti. Harus nonton. Oke, skor sekarang adalah 3-2. Ya, kita lanjut ke soal ke-9. Semakin jauh dari punishment. Yes. Dia takut punishment. Oke, soal ke-9. Film ini menceritakan tentang masuknya seorang pria muda yang tidak disukai oleh orang lain ke dalam sebuah sekolah magic. Di sana, pelan-pelan dia mulai disegani dikarenakan kemampuannya yang luar biasa dan berhasil menyelamatkan sekolahnya dari beberapa serangan teror. Ini sebenarnya nggak terlalu susah, cuman kayak TikTok. tricky. Iya. Jawabannya apa? Jawabannya apa? Oke. Oke, 1, 2, 3. Dua-duanya jawab true dan salah. Dia masih mikirnya Harry Potter kan? Itu adalah trick question. Kenapa gue bilang salah? It fits all the description. No, the middle. Di sana pelan-pelan dia mulai disegani dikarenakan kemampuannya luar biasa. Situ salah. Kenapa? Harry Potter dari awal sudah disegani oleh semua orang karena title dia luka oleh Voldemort. Jadi tidak disegani pelan-pelan. Sedangkan yang gue ngomong ini, pertama nggak ada orang yang peduli dia. Pelan-pelan disegani. Jadi siapa karakter anime ini? Itu The Irregular at Magic High School. Aku nggak tahu. Ya memang pasti nggak tahu. Jadi emang tricky untuk kalian fokus ke sinopsisnya atau enggak. Oke, skor sekarang adalah 3-2. Ya, kita lanjut ke soal ke-9. Kalau sampai Jessie menang, ada sudden death, ya kan? Memikir sudden death. Sudden death. Jadi Kayak- pertanyaan tambahan ekstra harus dapat fix. Tapi kalau sampai Cici berhasil atau sama-sama salah, sama-sama benar, Jessie lah yang harus nge-post TikTok di sosial media. Jangan lupa follow. Ya. Sekalian promosi kan. Oke, soal terakhir dan ke-10. Aduh. Film ini bercerita tentang seorang pria yang diculik dan disiksa. Namun, menggunakan kepintarannya, dia malah berhasil lari dengan menciptakan kekuatan baru menggunakan sains. Setelah berhasil lari, pengalamannya ini membuatnya sadar dan merubah cara pikirnya. Dia bertekad untuk menggunakan kekuatan barunya untuk menolong lebih banyak orang lagi. Jangan-jangan tahu nih. Gak tahu. Oke. Oke? Ya, Cici, Harus ya, pede. Jen sudah pede nih. Harus Jen-Jen pede. gimana? Pede. 1, 2, 3. Oke. Justin pilihnya true, Cici pilihnya false. Dan jawabannya adalah true. Dan film ini, Ci, ini film lu pasti tahu. Oh my god, cuma lu pasti nggak tahu cerita awalnya. Film ini adalah Iron Man. Aku tebak-tebak aja, serius aku tebak-tebak aja. Filmnya Iron Man. Kalau kalian tahu dari mana asal usul Iron Man?
pada saat Robert Downey Jr. diculik sama yang militer di bagian apa sih? Timur tuh. Diculik, terus dia disekap kan. Dia ciptain mesin itu karena untuk lari. Nah, kalian semua nonton Iron Man cuma tahu belum. Ada backup story-nya sebenarnya. Ini Iron Man 1. Jadi sekarang skornya 3 imbang. Oke, kita akan masuk ke soal sudden death. Makin pede. Ya. Jadi di sudden death ini, ya kan, siapa cepat dia dapat. Artinya Oke. apa? Kalau kamu angkat duluan dan kamu benar, Oke. kamu menang. Oke. Oke? Siap? Oh, berarti kalau misalnya aku salah, berarti dia langsung menang gitu. Enggak, salah dia. Oh, yang kamu menang selesai. Oh iya lah. Jadi kalau kamu salah terlalu pede, malah salah, kamu malah kalah juga. Tapi harus kasih ini dong, durasi berapa gitu. Nggak apa, bebas. Jadi siapapun Oh, yang mau. bebas. Pokoknya mau angkat, kalau lu benar lu menang, kalau salah Itu udah. antara lu menang apa nggak bunuh Oh, diri. iya. Ya, gitu, betul. Oke, jadi untuk pertanyaan sudden death kali ini, ya, gue akan ceritain. Ingat, siapa cepat dia dapat, tapi kalau salah bunuh diri, bom, ya, boom. Oke. Oke, film ini bercerita tentang seorang pria yang sedang mencari ibunya yang telah hilang. Pria ini sebenarnya adalah seorang pangeran dari sebuah kerajaan, namun dia telah dieksil dan tidak diterima di kerajaan tersebut. Film ini menunjukkan perjalanan bagaimana sang pria harus mengambil tahtanya kembali untuk bisa menyelamatkan dunia dan menemukan ibunya. Nah yo, ini apa ini? Film kah? Anime kah? Siapa yang berani angkat duluan? Pasti sih berani tapi salah nanti. Kalau udah ada yang angkat, yang satu berdoa aja, semoga salah. Kayak aku tahu. Nah, yang kata angkat. Siap-siap joget salah satu. Oke. Kamu pilih adalah true. Aku kasih tahu Apa? alasannya. Aku mikir ke Thor. Nggak Thor? tahu, aku mikirnya Thor sekarang. Oke. Marvel. Menurut kamu benar nggak, Thor? Tapi kadang aku juga mikir false. Jadi mau follow true. True. Dan jawabannya adalah drum roll, true. Walaupun salah filmnya. Filmnya bukan Thor, tapi adalah Aquaman. Oh iya. Aquaman. Joget. Jadi pemenangnya kali ini adalah Jasmine dari Generasi Z, dan yang kalah adalah Jasmine Cici. Siap-siap kena penalti. Jangan lupa kita lihat hasil penaltinya sebentar lagi. Oke? Stres. Thanks for watching guys ya. Buat kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa buat like dan subscribe ke channel gua Mike Tam. Oke? Cheers, Mike Tam out.